Selama puluhan tahun, dunia otomotif seperti punya aturan tidak tertulis. Kalau bicara mobil paling awet, paling irit, dan paling tidak rewel, orang selalu ingat Jepang. Di Indonesia pun begitu. Toyota, Honda, Mitsubishi, sampai Nissan. Bukan cuma merek mobil, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan. Dari jalanan kota sampai gang sempit, mobil Jepang selalu mendominasi. Bertahun-tahun banyak orang percaya, kalau mau aman, beli mobil Jepang. Dan memang sulit membantahnya. Karena Jepang bukan cuma menjual mobil, tapi reputasi. Reputasi soal kualitas, ketahanan, dan kepercayaan. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dominasi itu mulai goyah. Dunia otomotif berubah sangat cepat. Dan yang paling mengejutkan, bukan Amerika atau Eropa, melainkan Tiongkok yang mulai mengguncang para raksasa Jepang. Pabrikan seperti BYD, Geely, Chery, MG, dan lainnya datang sangat agresif. Mobil mereka lebih modern, fiturnya lebih berani, teknologinya terasa lebih futuristik, dan mereka bergerak jauh lebih cepat. Hari ini, beberapa pabrikan Jepang bahkan mulai terlihat tertinggal, dan mungkin untuk pertama kalinya, mereka benar-benar mulai panik. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa pabrikan yang dulu seperti tidak tersentuh, sekarang mulai goyah? Dan apakah ini tanda era dominasi Jepang mulai berakhir? Sebenarnya, tanda-tanda perubahan ini sudah muncul sejak beberapa tahun lalu. Tapi banyak orang belum menyadarinya. Karena kita terlalu terbiasa melihat Jepang selalu kuat. Padahal, di balik itu, tekanan datang dari segala arah. Honda dan Nissan, yang dulu jadi kekuatan besar industri otomotif dunia, kini sibuk melakukan restrukturisasi. Beberapa pabrik mulai direncanakan tutup, efisiensi dipangkas, dan tekanan finansial makin terasa. Dan ini bukan cuma soal Honda atau Nissan. Hampir semua pabrikan Jepang mulai menghadapi situasi serupa. Ancaman terbesar mereka datang dari satu arah, Tiongkok. Di Tiongkok sendiri, penjualan mobil Jepang turun drastis dibanding beberapa tahun lalu. Padahal dulu pasar itu menjadi salah satu sumber kekuatan terbesar mereka. Sementara di Asia Tenggara, yang selama ini jadi benteng terakhir Jepang, situasinya mulai berubah. Mobil Tiongkok masuk sangat cepat, dan yang membuatnya mengerikan, mereka tidak lagi datang sebagai alternatif murah. Sekarang mereka membawa teknologi, desain modern, dan fitur yang kadang bahkan belum dimiliki rival Jepang di harga yang sama. Dan pasar mulai merespon. Hari ini, BYD bahkan sudah menjadi salah satu produsen mobil terbesar dunia. Mereka menyalip banyak nama besar lama. Bayangkan, beberapa tahun lalu banyak orang bahkan belum mengenal BYD. Tapi sekarang, mereka mulai membuat para raksasa Jepang terlihat lambat. Dan di titik inilah, kita mulai sadar, ini bukan sekadar persaingan biasa, melainkan perubahan arah industri otomotif dunia. Ada satu hal menarik dari situasi ini. Masalah terbesar Jepang justru datang dari sistem yang dulu membuat mereka sangat kuat. Selama puluhan tahun, Jepang membangun reputasi lewat kualitas produksi. Konsep seperti Kaizen, Toyota Way, dan Total Quality Management membuat mereka jadi monster industri. Efisien, disiplin, dan konsisten. Mobil Jepang mungkin tidak selalu paling mewah atau paling kencang, tapi hampir selalu bisa dipercaya. Dan selama industri masih berpusat pada mesin bensin, Jepang nyaris tidak punya lawan. Tapi dunia berubah jauh lebih cepat dari perkiraan. Sekarang, pusat industri otomotif bukan lagi cuma mesin, melainkan baterai, software, dan sistem digital. Mobil modern mulai berubah seperti smartphone. Di fase ini, perusahaan yang bergerak cepat bisa langsung mengambil momentum. Sementara yang terlalu nyaman dengan sistem lama mulai tertinggal. Dan disinilah Jepang mulai terkena masalah. Selama bertahun-tahun, mereka terlalu fokus menyempurnakan teknologi yang sudah dikuasai. Hybrid terus dikembangkan. Mesin bensin terus disempurnakan. Sebenarnya keputusan itu masuk akal. Hybrid masih laku. Mesin bensin masih menghasilkan uang. Ekosistem mereka juga dibangun untuk itu. Tapi tanpa sadar, mereka kehilangan momentum EV. Sementara Jepang masih berhati-hati, BYD dan pabrikan Tiongkok lain langsung tancap gas. Mereka fokus penuh ke mobil listrik, baterai, software, dan teknologi digital.
Karena tidak punya beban sistem lama sebesar Jepang, mereka bisa bergerak jauh lebih cepat. Akibatnya, Jepang sekarang harus melakukan dua hal sekaligus, mengejar teknologi baru sambil mempertahankan bisnis lama yang masih jadi sumber uang utama mereka. Dan itu bukan situasi yang mudah. Dulu, orang membeli mobil Jepang karena alasan yang jelas. Awet, irit, jarang rusak, dan harga jual kembali bagus. Dan selama bertahun-tahun, itu cukup untuk membuat mereka mendominasi. Tapi sekarang, pasar mulai berubah. Konsumen modern melihat mobil dengan cara berbeda. Orang mulai peduli layar besar, software, fitur digital, sistem hiburan, teknologi pintar, dan pengalaman berkendara modern. Dan di area inilah, Tiongkok datang menyerang, karena mereka paham satu hal penting. Di era sekarang, mobil bukan cuma alat transportasi, tapi sudah menjadi produk teknologi. Makanya, banyak mobil Tiongkok terasa seperti gadget berjalan. Desainnya berani, interiornya futuristik, fiturnya melimpah, dan yang paling berbahaya, semuanya ditawarkan dengan harga agresif. Sementara Jepang, yang dulu unggul di durability dan efisiensi, mulai terlihat lebih konservatif. Bukan berarti mobil Jepang tiba-tiba jelek, tapi pasar sekarang bergerak lebih cepat dibanding ritme adaptasi mereka. Dan tekanannya mulai terasa nyata. Di Tiongkok, penjualan beberapa brand Jepang terus turun. Di Asia Tenggara, dominasi mereka mulai terkikis. Bahkan di Indonesia, yang selama ini sangat Jepang, orang mulai terbuka mencoba merek baru. Dan mungkin, inilah hal paling menakutkan bagi Jepang. Karena sekali konsumen mulai berubah, arah pasar bisa berubah sangat cepat. Di tengah situasi seperti ini, ada satu nama yang masih terlihat paling kuat, Toyota. Kalau dibanding pabrikan Jepang lain, Toyota memang masih relatif stabil. Dan salah satu penyelamat terbesar mereka adalah hybrid. Karena ketika dunia mulai transisi menuju EV, Toyota sudah punya fondasi hybrid yang sangat kuat. Itu membuat mereka tidak jatuh secepat yang lain. Tapi meski terlihat tenang, bukan berarti Toyota aman. Karena tekanan industrinya tetap sama. Cepat atau lambat, semua pemain tetap harus menghadapi era EV dan software. Makanya sekarang Toyota mulai berubah strategi. Mereka mulai bekerja sama dengan pemain Tiongkok seperti BYD. Mereka juga mulai membuka diri terhadap kolaborasi teknologi digital. Dan sebenarnya, langkah ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Bahkan raksasa sebesar Toyota pun sadar, mereka tidak bisa menghadapi perubahan ini dengan cara lama. Sementara itu, pabrikan Jepang lain mulai mencoba berbagai strategi. Honda sempat bekerja sama dengan General Motors. Nissan mencoba memperkuat teknologi software. Beberapa bahkan menggandeng perusahaan teknologi untuk mengejar ketertinggalan digital. Tapi masalahnya, mengubah perusahaan sebesar itu bukan perkara mudah. Karena semakin besar sebuah sistem, biasanya semakin lambat mereka bergerak. Dan di industri yang berubah secepat sekarang, keterlambatan kecil saja bisa berubah jadi ancaman besar. Kalau dipikir-pikir, cerita ini sebenarnya bukan cuma tentang Jepang. Ini cerita tentang bagaimana dunia berubah. Karena sejarah selalu menunjukkan satu hal, tidak ada kejayaan yang bertahan selamanya. Dulu Jepang mengguncang dunia otomotif. Sekarang, mereka yang sedang diguncang. Dan ironisnya, mereka bukan kalah karena tidak hebat, tapi mulai tertinggal karena terlalu lama menjadi yang paling hebat. Saat sebuah perusahaan terlalu nyaman dengan sistem yang sudah berhasil, mereka biasanya jadi lebih lambat membaca perubahan. Sementara pemain baru bergerak tanpa beban. Dan dunia hari ini lebih menghargai kecepatan adaptasi dibanding reputasi masa lalu. Itulah kenapa fenomena ini terasa menarik. Karena untuk pertama kalinya, raksasa otomotif Jepang benar-benar terlihat berada di bawah tekanan. Tapi, pertanyaannya sekarang, apakah ini awal kejatuhan Jepang? Atau justru momen kebangkitan terbesar mereka? Karena ada satu hal yang tidak boleh diremehkan dari Jepang. Mereka selalu punya kemampuan untuk bangkit. Dan mungkin pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Bagaimana menurut kalian? Apakah Jepang akan dilumat Tiongkok? Atau justru kembali menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.